Baiklah, pada kesempatan di waktu subuh yang mulia ini kita melanjutkan kembali kajian kita. Adapun tema pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang fi adabil muta'allim, yaitu tentang adab etika orang yang menuntut ilmu. Wa bisanadil muttasil ila al-musannif qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bighaziri 'ulumihi fid darain amin. Wa min adabihi an yajtanibal asbabasy syaghilata 'anit tahsili illa sababan la budda minhu lil hajah. Dan sebahagian dari adab etika orang yang menuntut ilmu itu atau seorang murid itu adalah hendaknya ia menjauhi dirinya itu dari perkara-perkara yang dapat menyebabkan ia lalai dari menuntut ilmu. Kecuali dikatakan di dalam kitab ini illa sababan, kecuali ada sebab-sebab la budda minhu, yang tak dapat tidak, artinya yang mesti dia lakukan. Umpama pekerjaan, ya, kesibukannya untuk mencari nafkahnya. Tapi bagaimanapun itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesibuk apapun kita, usahakanlah luangkan waktu, ya, sempatkan untuk menuntut ilmu, terutama 3 bidang ilmu yang sifatnya itu fardhu ain, wajib untuk kita pelajari. Setiap orang wajib tahu, kalau tidak berdosa, haram hukumnya. Nah, itu dah sering berulang-ulang saya sampaikan. Yang pertama, ilmu akidah. Yang kedua, ilmu fiqih, ya, terutama fikih ibadah, solat itulah. Matangkan betul-betul, kaji, dalami betul-betul, ya, mengikut mazhab masing-masing lah. Kalau mazhab Bapak Ibu mazhab Imam Asy-Syafi'i, kaji mazhab Syafi'i itu betul-betul dulu, ya, matangkan betul-betul seputar solat tentang mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dah mantap di situ, boleh kaji mazhab-mazhab yang lain, ya, sesuai dengan mazhab yang kita anutlah, yang kita yakini. Baik. Yang ketiga yang wajib dipelajari itu ilmu tasawuf. Itu wajib itu. Ya, di dalam kitab Bustanul Arifin dikatakan oleh Al-Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, 3 bidang ilmu itu yang wajib dipelajari. Ya, kalau tidak belajar itu berdosa kita itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan tadi illa sababan la budda minhu lil hajah, kecuali ada sebab-sebab yang menghalanginya dari menuntut ilmu itu, yaitu sebab-sebab yang penting, ya, pekerjaannya untuk mencari nafkah, ya, tak masalah lah, tapi usahakan 3 bidang ilmu tadi itu, ya Bapak Ibu, ya, sempatkan waktu, luangkan waktu, berusaha kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena yang namanya ilmu itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak akan menunggu kapan kita ada waktu untuknya. Ilmu itu takkan menunggu kapan kita ada waktu untuknya. Justru kitalah yang mesti berusaha meluangkan waktu kita sebisa mungkin untuk menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menegaskan ta'allamul ilma, tuntutlah ilmu, mengajilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qabla an yurfa'a, sebelum diangkatnya al-ilmu, yaitu ilmu. Belajarlah, kata Rasulullah, sebelum ilmu itu diangkat.
Wa raf'uhu dhihabul ulama, dan diangkatnya ilmu itu yaitu dengan cara diwafatkan oleh Allah sekalian para ulama. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang dimaksudkan di sini tentunya al ulama yang betul-betul warasatul anbiya, ya, ulama yang betul-betul menjadi pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah diangkat ulama-ulama seperti itu, ya, maka tak ada keberkahan lagi ketika kita mengaji, ya. Tinggallah para ulama-ulama yang ulama-ulama yang jahat, ya, ulama-ulama yang memanfaatkan ilmu agama untuk keduniaannya semata, ya. Tinggallah ulama-ulama yang seperti itu, ulama-ulama yang berkah, yang karamah, yang betul-betul beramal dengan ilmunya, yang betul-betul mursyid, yang betul-betul murabbi, itu dah tak ada lagi. Itu yang kita khawatirkan. Maka segeralah menuntut ilmu, jangan ditunda-tunda, kata Rasulullah SAW, sebelum diangkat ilmu itu, yaitu sebelum diwafatkannya para ulama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam hal ini Imam Syafi'i juga mengingatkan kepada kita, sebenarnya kata-kata Imam Syafi'i ini mencela ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan, sesiapa yang tak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walaupun sesaat, walaupun sekejap, tajarra'a dhullal juhli tula hayatihi, maka niscaya dia akan meneguk, ya, pahitnya kebodohan seumur-umur hidupnya. Setidak-tidaknya, ya, seumur hidup kita itu adalah kita berusaha, bersusah payah, ya, demi untuk menuntut ilmu, agar kita terhindar dari apa Bapak Ibu? Kejahilan, kebodohan, seperti itu, ya. Kemudian lagi beliau mengatakan, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, man fatahu ta'limu waqta syababihi, sesiapa yang terluput masa mudanya dari menuntut ilmu. Ini yang muda nih dikatakan Rasulullah nih. Kalau yang tua, ya tentulah sisa-sisa umur kita tuh memang untuk ilmu lah kita berikan lagi Bapak Ibu. Ya, sesiapa yang masa mudanya itu, ya, luput begitu saja tanpa menuntut ilmu, artinya tidak mau mengaji, tidak mau menuntut ilmu, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, takbirkan di telinganya itu 4 kali, kata Imam Syafi'i, liwafatihi, karena dia sudah mati, dah wafat dia tuh, kata Imam Syafi'i. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, celaan sebenarnya itu, cemeh itu, ya, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu ya, kita lanjutkan kembali. Wa yanbaghi an yutahhira qalbahu minal adnas, dan sepatutnya lah bagi seorang penuntut ilmu, seorang murid itu mensucikan hatinya dari berbagai macam adnas, kotoran-kotoran. Nih, sebelum pergi menuntut ilmu, melangkahkan kaki dari rumah, cek niat dulu, luruskan niat, betulkan niat kita itu, ya, tashih dulu niat kita itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini penting nih masalah niat nih dulu nih. Bersihkan hati kita dari niat-niat selain dari Allah lah, seperti itu. Kalau disebut satu-satu banyak Bapak Ibu, ya, mungkin karena ingin dipuji, ingin disebut-sebut, ya, niat-niat selain daripada Allah lah. Sucikan hati kita, jangan ada niat selain daripada Allah, semata-mata karena Allah, mukhlishina lahuddin, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengharap keridhaan Allah aja, mengharapkan balasan di negeri akhirat semata, itu aja Bapak Ibu, ada yang lain. Ini penting nih Bapak Ibu, bagi kami yang mengajar dan bagi penuntut ilmu, pelajar, itu penting sekali, ya. Bersihkan hati dulu, buang kesombongan-kesombongan di dalam hati ketika mau menuntut ilmu itu, ya.
Jangan tampakkan kita tuh berilmu ketika pergi menuntut ilmu. Itu penting tuh Bapak Ibu. Ya, penting tuh. Jangan tampakkan kepada sesama kita atau di hadapan guru kita, kita nih berilmu juga. Ya, ini adab ketika menuntut ilmu. Maka kalau bahasa orang-orang tua dulu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau mengaji, ya, bawa wadah kosong, bawa gelas kosong. Jangan dibawa gelas berisi. Ya, Bapak Ibu. Ya, menuntut ilmu ini bawa gelas kosong. Jangan tampakkan kita tuh berilmu, ya, di hadapan sesama kita atau yang lebih parah lagi di hadapan guru kita. Nah, itu tak ada adab. Jadi memang datang dengan penuh ketawaduan, penuh dengan kerendahan hati. Itu baru masuk dia, Bapak Ibu. Masuk ilmu tuh. Kadang belajar sedikit dapat banyak, Bapak Ibu. Ya. Dia ilmu ini tidak mesti berjilid-jilid kitabnya, Bapak Ibu. Ya, hati kita betul lurus karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak macam-macam di dalam berniat itu, insya Allah. Belajar sedikit aja nih, ya, dapat ilmu banyak. Belajar dapat diamalkan, itu yang penting, Bapak Ibu. Itu apa belajar berjilid-jilid kitabnya diamalkan, enggak? Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keberkahan di dalam menuntut ilmu itu yang penting, Bapak Ibu. Itu yang faidah itu, faidah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting tuh. Jadi yang pertama tadi apa? Bersihkan hati, ya, dari niat-niat tak baik lah, seperti itu. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat kita sebelum pergi menuntut ilmu, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Ya. Kemudian sebelum belajar itu sebaiknya ya dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, ya, bersiwak sebelum duduk di majelis ilmu. Itu ada nanti ini Bapak Ibu dibahas. Bersiwak itu ketika mau duduk di majelis ilmu, besar pahalanya. Ya, afdal. Baik. Untuk apa itu? Liyasluha liqabulil Quran wa hifdhihi wastithmarihi. Itu. Agar apa? Agar ia layak untuk menerima Quran ataupun hadis, ya, dan mudah untuk menghafalnya, mengingatnya, memahaminya. Itu Bapak Ibu. Penting itu di situ. Baik. Faqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan telah sahihlah sebuah hadis keterangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, Rasulullah katakan, sesungguhnya di dalam tubuhmu itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Apabila baik segumpal daging itu, maka baik pula lah sekalian anggota tubuh yang lainnya. Nah itu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan apabila segumpal daging itu rosak, ya, tak baik, maka rusak pula lah, ya, tak baik pula lah yang zahir daripada sekalian anggota tubuh yang lainnya. Nah itu Bapak Ibu. Apa itu segumpal daging itu? Ala wahiyal qalb. Rasulullah mengatakan itulah hati. Nah Bapak Ibu, ini yang pertama yang mesti kita perhatikan ketika menuntut ilmu. Ya, hati, niat kita, ya, luruskan, bersihkan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sama saya pun seperti itu Bapak Ibu. Ya, yang mengajarkan ini muallim, sama muta'allim pun seperti itu juga. Ya, baik. Wa qad ahsanal qailu, dan sungguh sangat indah sebuah ungkapan yang mengatakan, yatibul qalbu lil ilmi kama tatibul ardu lizzira'ah. Dikatakan di dalam satu ungkapan yang indah Bapak Ibu, yaitu
hati itu dapat menjadi baik karena ilmu. Sebagaimana bumi dapat menjadi subur karena diolah untuk bercocok tanam. Nah, itu ungkapan para ulama. Ya, baik. Kemudian selanjutnya wayam bagi ayyatawadha'a li muallimihi wa yata'addaba ma'ahu wa in kana asghara minhu sinna. Ini hal-hal yang mesti kita jaga di dalam adab etika ketika belajar nih Bapak Ibu. Sepatutnya lah bagi seorang yang menuntut ilmu, seorang murid itu bersikap rendah hati kepada gurunya. Nah, jangan tampakkan kita tuh berilmu, ya, walaupun kita sudah banyak juga belajar dengan guru-guru yang lain, dengan masyayikh yang lain. Jangan tampakkan itu ketika kita belajar di hadapan guru. Ya, nah, itu penting. Nah, baik. Kemudian wa yata'addaba ma'ahu. Nah, mestilah dia bertata krama, ya. Mesti sopan santun, ya, di hadapan para guru itu. Wa in kana asghara minhu sinna, jikalaupun guru kita itu tadi usianya lebih muda dibandingkan kita. Jikalaupun usia guru tadi itu umurnya lebih muda dibandingkan si murid tadi, mesti jaga tata krama. Ya, Ustaz, nggak usah ajar-ajarkan saya lagi Pak Ustaz. Luan pula saya makan garam pada Pak Ustaz lagi. Itu parah tuh. Kalau ada murid model itu parah tuh. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz baru kemarin baru. Ini saya dah lama belajar itu. Jangan belajar kalau model kayak gitu lagi Bapak Ibu. Ya. Model kayak itu enggak usah duduk di majelis ilmu dulu. Tempah dulu hatinya, baiki dulu hati kita baru duduk. Ya, belajar adab dulu. Adab tuh penting, Pak. Belajar adab dulu. Ini adab nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana asghara minhu sinna, jikalaupun umurnya lebih muda daripada si murid itu, maka jangan kita sungkan atau segan lah, ya, malu pula kita mau manggilnya ustaz, ya. Dia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini mesti kita pahami betul-betul, ya. Guru itu sebenarnya orang tua kita Bapak Ibu. Guru ini orang tua kita. Ya, sebab para ulama mengatakan, ini perkataan para ulama ya, orang tua itu ada 3 rupanya Bapak Ibu. Orang tua ini ada 3. Ya, yang pertama orang tua yang melahirkan, yang membesarkan kita. Itulah dia ayah ibu kandung kita itu, orang tua kita tuh. Ya, yang kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepada kita. Itu mertua. Orang tua kita juga tuh mertua. Orang tua yang menyerahkan anaknya kepada kita itu mertua. Mertua ini hukumnya sama dengan mak kita sendiri. Ya, mahram tuh haram dinikahi. Nah, kalau begitu saya balik nanti enggak pas saya salaman dengan mak mertua saya Pak Ustaz. Enggak apa-apa, batal wudu saya. Enggak batal. Batal wudu. Hukumnya sama dengan orang tua sendiri. Tapi mak mertua saya nih putih Pak Ustaz, cantik ya. Enggak usah lagi. Berarti error dia tuh. Kan ada yang viral kemarin, error dia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah, hindari. Nanti timbul fitnah, kan begitu? Baik. Tapi hukumnya bersentuhan tak batal wudu Bapak Ibu, sama dengan mak kita sendiri. Itu di dalam fikih dibahas lah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang ketiga, siapa orang tua kita? Orang tua yang mendidik, yang mengajarkan kita adab, ilmu, hukum, ahkam. Itulah guru, ustaz, orang tua kita tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun muda dia, panggillah dengan panggilan yang patut, ya. Muda dia ustaz, ya. Awalnya putih janggut Pak, alis mata lah putih gua, panggil ustaz, enggak apa-apa dah. Ya, Bapak Ibu, enggak apa-apa, adab tuh pahala gitu. Yang panggil nama aja, mentang-mentang muda ustaz panggil nama, itu tak ada adab. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wa aqalla syuhratan, dan jikalaupun kurang terkenal dia nih, mesti beradab, bertata krama dengannya, jaga adab etika kita, tetap muliakan, walaupun umurnya kecil ataupun kurang terkenal.
Kita kalau ustaz terkenal tuh luar biasa, takzim kita ya, hormat kita. Kalau kurang terkenal, alah ustaz. Nah, itu tak boleh itu. Tak boleh itu Bapak Ibu yang dimuliakan. Ya. Apa ustaz nih? Di Facebook aja tidak terkenal. Bapak Ibu yang dimuliakan. Ya, ini ustaz ini tidak viral nih. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Adab penting, ya, adab penting. Jikalaupun kurang terkenal dia, wa nasaban, dan jikalaupun dia tidak memiliki nasab mulia. Mungkin ya orang tuanya bukan dari keturunan alim ulama, ya. Dia yang berhasil jadi alim ulama. Itu. Ya tetap kita muliakan walaupun tak memiliki keturunan yang mulia. Wasalahan, dan walaupun kehidupannya dalam keadaan susah, belum mapan ustaz itu, tetap kita bertata krama, jaga adab, jaga etika kita ya dengan guru itu. Wa ghaira dzalika, dan lain sebagainya. Selanjutnya, wa yatawadha'a lil ilmi. Ya. Fa bi tawadhu'ihi lil ilmi yudrikuhu. Dan hendaklah seorang penuntut ilmu itu bersikap rendah hati kepada ilmu. Ini pentingnya, jauh lebih penting yang ini lagi nih Bapak Ibu. Penting semua nih. Nah, Bapak Ibu. Kita mesti bersikap rendah hati dengan ilmu. Jangan mentang-mentang udah sering kita dengar ilmu itu, mungkin sebuah hadis atau satu hukum, udah sering disampaikan. Alah Ustaz nih, itu aja yang disampaikan ya. Tak ada yang lain nampak. Bapak Ibu yang dimuliakan, hati-hati ya. Hati-hati merendahkan ilmu itu, hati-hati. Allah lupakan ilmu yang lain itu nanti. Allah lupakan ilmu yang lain yang sudah Allah berikan itu. Ta'zimlah, muliakan ilmu itu. Masya Allah. Kita mendengarnya tuh walaupun dah sering dengar ya Pak, seolah-olah baru kali itu kita dengar. Itu Pak, mentakzimkan ilmu itu seperti itu. Nah, ini Ustaz, hadis itu terus tuh, innamal a'malu binniyat. Alah, hafal dari SD itu aja Ustaz. Jangan Bapak Ibu, jangan. Ya, nanti Allah lupakan ilmu-ilmu yang lain yang telah Allah berikan kepada kita. Hati-hati itu. Ya, baik. Untuk apa? Supaya dia mendapatkan ilmu yang baru. Nah, itu kalau kita takzim dengan ilmu yang sering kita dengar nih Bapak Ibu, ya, yang dah sering kita dengar, maka Allah berikan ilmu yang baru. Ya, ilmu yang kita tak tahu. Banyak ilmu Allahnya Bapak Ibu. Ya, yang Allah titipkan, amanahkan kepada kita nih, seperti yang basah di ujung jarum aja Bapak Ibu. Celupkan jarum itu Bapak Ibu di lautan samudera yang luas, celupkan coba, angkat, yang menetes masuk balik ke laut itu punya Allah ya Mas. Yang basah di ujung jarum itulah yang Allah amanahkan kepada kita. Itu pun titipan. Ya. Kalau udah bengkak pembuluh darah dia tuh Bapak Ibu, ya, pecah pembuluh darah otaknya itu, habis semua ilmu tuh Bapak Ibu. Enggak kenal sama bini, ya, enggak kenal lagi sama suami, atau apa lagi? Mulia kita hari ini dengan sebab ilmu yang Allah amanahkan, yang bersifat aradah, titipan semata. Allah muliakan kita, orang panggil ustaz, ya, orang ta'zim mulia kepada kita, ya, itu disebabkan ilmu yang Allah amanahkan. Bukan hebat kita, bukan kepintaran kita, tidak. Pintar itu sebentar aja cacat dibuat sama Allah tuh Bapak Ibu. Ya, itu saya bilang tadi. Ya, pecah pembuluh darah otak itu, ada fungsi otak itu lagi. Kalau dah tidak kenal apa-apa, tidak tahu siapa-siapa, siapa yang mau takzim kita lagi Bapak Ibu? Ya. Tak ada yang mau memuliakan kita lagi. Manggil ustaz pun orang dah malu-malu. Kenapa? Lah bodoh. Ya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu harus berpikir kita ke situ Bapak Ibu. Jangan kita bangga dengan ilmu kita. Tidak ada Bapak Ibu, mesti dinafikan itu. Titipan, amanah, aradah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting rendah hati kita dengan ilmu itu penting. Ya, wa qad qalu, kita lanjutkan kembali, dan sungguh para ulama telah berkata, ini perkataan para ulama yang disusun di dalam bait-bait syair yang indah. Ya, kata-kata mutiara. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali, kassaili harbun lil makanil ali. Apa maknanya? Ilmu itu musuh bagi orang yang tinggi hati, yang sombong. Sebagaimana air
menjadi musuh bagi tempat yang tinggi. Ada air mengalir ke tempat yang tinggi enggak Bapak Ibu? Ada pernah Bapak Ibu tengok? Kamu kiamat hari Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena ada gravitasi, itu lain cerita ya. Itu lain cerita itu Bapak Ibu. Ya. Ada pernah naik ke Jabal Magnet Bapak Ibu? Itu lain cerita yang itu ya. Ulama memaksudkan di dalam perkataan mereka itu, ilmu itu tidak akan masuk ke dalam hati yang sombong. Sebagaimana air tidak akan mengalir atau tidak akan sampai ke tempat yang tinggi. Jadi kalau merendah kita mengalir ilmu itu semuanya kepada kita tuh Bapak Ibu. Ya, ilmu yang dah sering kita dengar ini kita anggap baru kali ini kita dengar. Masuk yang lain lagi tuh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan kembali. Wa yanbaghi an yanqada li muallimihi wa yushawirahu fi umurihi wa yaqbala qawlahu. Dan sepatutnya lah bagi seorang penuntut ilmu, murid itu patuh kepada gurunya. Itu pentinglah itu ya, maklum. Dan mestilah ia selalu bermusyawarah dengan gurunya. Ada masalah kita di dalam rumah tangga, cari guru musyawarah. Bagaimana pendapat tuan guru? Saya ini nampaknya udah butuh mobil, mesti pakai mobil lagi nih wahai tuan guru. Tapi duit tak ada nih. Ya, saya mau kredit aja tuan guru, gimana kira-kira menurut tuan guru? Ya, nanti dijelaskanlah sama tuan guru. Kredit nih riba Pak. Umpama nih ya, kalau yang tidak riba tuh ini gini. Kalau begini nanti riba. Itu guru tuh Bapak Ibu musyawarah. Ya, musyawarah dengan orang alim, minta pendapat orang berilmu, berkah hidup kita. Ya, apapun masalah, ya, bermusyawarahlah dengan guru. Ya, libatkan guru tuh. Tidak kan marah guru tuh Bapak Ibu. Ya. Karena kami diajarkan untuk itu Bapak Ibu. Ya, menunjukkan, mengarahkan. Tidak kan marah dia loh. Kalau marah dia tidak guru dia tuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian wa yaqbalu qaulahu, dan hendaknya ia menerima nasihat apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya, baik. Kemudian selanjutnya, wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Ini penting juga nih. Ini di dalam memilih seorang guru pula. Ya, di dalam memilih seorang guru. Dan dikatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seorang murid penuntut ilmu itu jangan dia mempelajari suatu ilmu kecuali kepada guru yang betul-betul lengkap keahliannya. Ya, dia menguasai beberapa bidang ilmu lah. Kalau lengkap pula semua bidang ilmu dikuasainya, apa ya juga untuk sekarang ini mencari guru yang seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ulama-ulama di masa lalu itu banyak yang seperti itu. Menguasai beberapa bidang ilmu, ahli dia beberapa bidang ilmu. Bukan tafsir saja dia jago Bapak Ibu, bukan hadis saja dia jago. 15 bidang ilmu. Ini ada 15 bidang ilmu Bapak Ibu. Untuk menguasai Al-Quran itu, layak mentafsirkan Al-Quran itu mesti menguasai 15 bidang ilmu. Kalau bid'ah aja yang pandai, mana bisa menafsirkan Quran? Kecah bid'ah, mana bisa menafsirkan Quran kayak gitu? Hadisnya cianya kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Itu kemana-mana dibawa itu. Mana bisa jadi ahli tafsir kayak gitu? Bapak Ibu, 15 bidang ilmunya itu. Ahli tafsir tentunya dia mengerti usul tafsir. Usul tafsir. Ini ada usul fikih Bapak Ibu. Itu yang ahli fikih mesti ngerti usul fikih. Qawaid fikih mesti paham itu. Tidak bisa, tidak itu Bapak Ibu. Ahli tafsir mesti ngerti nasakh mansukh, asbabun nuzul. Kalau tidak celaka lah dia menyampaikan tafsir itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam bidang ilmu Al-Qur'an itu yang mesti dikuasai Bapak Ibu. Banyak. Ya, asbabun nuzul, nasakh mansukhnya, apa ilmu qiraatnya. Ya. Wakaf ibtida'nya, itu berpengaruh tuh Bapak Ibu.
Ulama-ulama tafsir ngomongin tentang qiraat, dibaca seperti ini. Jadi maknanya seperti ini dan hukumnya seperti ini. Ulama ini yang berpegang dengan pendapat seperti ini. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Aula mastumun nisa pakai alif. Sebagian qiraat membaca aula mastumun nisa. Bapak Ibu, ada yang memaknai jangan menyentuh. Atau ketika kalian menyentuh wanita maka batal wudu. Ini masalah batal wudu nih Bapak Ibu, ayat itu. Wanita yang mana? Tentunya wanita yang non mahram, ajnabi, orang lain. Yang non mahram. Yang mahram tidak batal. Nah, itu pun kalau bersentuhan tanpa alas. Kulit dengan kulit. Ya, seperti itu. Itu tidak disampaikan di dalam Al-Qur'an tuh Bapak Ibu. Tentu masuk ke dalam bidang ilmunya fikih pula lagi larinya Bapak Ibu. Mazhab siapa pula ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Panjang lebar ceritanya nanti Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau dibaca dengan alif, dibuang alifnya aula mastumun nisa atau aula mastumun nisa, maka berbedalah pemahaman ulama di situ Bapak Ibu. Ada yang mengatakan kalau bersentuhan dengan wanita tidak batal. Tidak batal. Walaupun yang non mahram tak batal katanya. Yang batal itu jima. Dimaknakannya seperti itu Bapak Ibu. Ya, yang batal itu jima, berhubungan badan, baru batal wudu. Lihat Bapak Ibu. Kalau yang kita mazhab Syafi'i ini batal lah bersentuhan dengan yang non mahram itu. Apalagi jima. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Itu Bapak Ibu saling berkaitan. Ya. Saling berhubungan, ya, satu ilmu dengan ilmu yang lain. Maka tak cukup kita mengerti tafsir saja tanpa mengerti usul tafsirnya, tanpa memahami ilmu-ilmu nasakh mansukh, asbabun nuzul, ilmu qiraatnya belum belum sempurna lah saya katakan untuk menjadi seorang ahli tafsir. Begitu pula fikih sama juga, harus ngerti usul fikihnya, qawaid fikihnya, tidak main-main dah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi loh, tinggal mengaji aja lagi nya. Tinggal mengaji aja, ulama ada, tinggal belajar aja lagi. Jaga adab-adabnya. Inilah yang kita kaji ini sebenarnya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi jangan kita belajar kecuali dengan guru yang betul-betul mumpuni, ahli, fakar dia di dalam bidang ilmu itu. Tidak pun banyak bidang ilmu yang dikuasainya, ada beberapa bidang ilmu. Jadilah mencari seorang guru yang komplit 15 bidang ilmu, Bapak Ibu, sulit. Saya katakan sulit. Ya, untuk zaman sekarang nih, entah masih ada atau enggak, satu-satu ya, Bapak Ibu. Ya, ada yang hebat hadis, di fikih kurang. Ada yang jago tafsir, ya, di ilmu qiraatnya kurang. Nasakh mansukh tak mengerti, ada juga Bapak Ibu. Ada. Hati-hati ya, baik. Itu yang mesti kita perhatikan, guru itu seperti itu, yang betul-betul ahli, mumpuni dengan bidang ilmu yang dia sampaikan. Baru kita belajar dengan dia. Ya, baik. Wa dhaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu washtaharat siyanatuhu. Dan kemudian janganlah seseorang murid itu belajar menuntut ilmu kecuali dengan seseorang guru yang telah terlihat jelas praktek pengamalan ilmunya itu di dalam kehidupannya. Soleh orangnya. Ya. Ini mesti diperhatikan juga nih Bapak Ibu. Tapi tidak perlu Bapak Ibu intai pula Ustaz tuh ya, kemana-mana pergi ditengok dia, ya ndak Ustaz ini betul ndak nih apa yang dia sampaikan ya, diamalkannya ndak ya, diikutinya kemana-mana, ndak seperti itu ya. Dari apa yang kita dengar, kabar, berita dari kawan-kawan, itu Ustaz tuh luar biasa tuh, mantap, amalannya bagus tuh, tidak-tidaknya itulah, ndak perlu pula diikuti Ustaz tuh kemana dia pergi. Ya, baik. Jelas pengamalannya, boleh kita belajar dengan dia. Ya. Kemudian wastaharat siyanatuhu. Kemudian dia terkenal sebagai seseorang yang berhati-hati di dalam hal-hal yang syubhat. Itu Bapak Ibu. Berhati-hati di dalam hal yang syubhat, apalagi yang haram. Terkenal dia tuh warak tuh. Itu warak tuh Bapak Ibu. Itu warak tuh. Bapak Ibu kalau mau belajar cari guru yang wara, yang betul-betul berhati-hati dengan perkara-perkara yang syubhat. Ya.
Kalau ada guru main lantak ya, Bapak Ibu, apa ya lantak ya, tunggu dulu, jangan dulu belajar sama dia. Ya, nah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Faqad qala Muhammad bin Sirin, telah berkatalah Imam Muhammad bin Sirin, wa Malik bin Anas, dan Malik bin Anas, wa ghairuhuma, dan selain daripada mereka berdua, minas salaf, dari kalangan ulama-ulama salaf, banyak berkata. Apa kata mereka Bapak Ibu? Hadzal ilmu ini nih yang Bapak Ibu duduk belajar menuntutnya, dinun, itu agama ya. Ilmu ini adalah agama. Fanduru, maka pilih-pilihlah, telitilah, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Dia guru nih cerminannya ya murid Bapak Ibu. Ya, betul lah. Ya, guru nih Bapak Ibu cerminannya tuh murid. Bisa dilihat dari muridnya. Nah, kalau muridnya suka susat, kafir, bina-bina, itu kerja gurunya tuh. Nah, Bapak Ibu. Kalau tawadu, muridnya rendah hati, ya, akhlak etikanya baik, itu gurunya seperti itu tuh. Nggak payah Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan dengan siapa kita mengambil ilmu agama kita itu. Maka di dalam hal ini dikatakan la tuhaddithu mimman la taqbaluna syahadatuhu. Ya. Janganlah kalian meriwayatkan sebuah hadis atau sebuah hukum, ya. Mimman la taqbaluna syahadatuhu, dari orang-orang yang tidak dapat diterima kesaksiannya. Jangan diambil ilmu darinya, itu maksudnya. Jangan diriwayatkan apa yang dia ceritakan. Mungkin dia menceritakan hadis Nabi apa segala macamnya, hukum ahkam tentang fikih apa segala macamnya. Jangan diriwayatkan dari dia, karena kesaksiannya tidak bisa diterima. Siapa itu Bapak Ibu? Sebahagian dari mereka seperti kadzab, yang suka berdusta, ya. Asal ngomong, bohong aja cerita itu. Nah, kemudian disampaikannya hadis Nabi. Nggak boleh kita ambil hadis itu darinya. Paham Bapak Ibu? Nah, asal bercerita, bohong aja isinya, dusta aja isinya. Kemudian dia bercerita tentang hadis, ini riwayat Imam Bukhari nih ya, Muslim nih ya, Sahih nih ya. Walaupun riwayat Imam Bukhari, Muslim, Sahih sekalipun, nggak boleh diambil hadis daripadanya. Kenapa? Pendusta, kadzab. Yang kedua majnun, orang gila. Itu tidak bisa juga Bapak Ibu, diriwayatkannya hadis Bapak Ibu terima dari dia, tidak boleh, orang gila. Ya, fikun, ya, apalagi pelupa, tidak boleh juga. Ustaz ini pelupanya dah kelas berat, tingkat dewa, pelupa dia. Nah, apa ya kemarinnya? Tidak ingat saya lagi Pak. Memang pelupa tingkat dewa Bapak Ibu. Ya, maka ya tidak boleh diambil ilmu lagi daripadanya. Pelupa itu kecacatan tuh Bapak Ibu. Nah, ilat penyakit itu tidak boleh itu kita ambil ilmu daripadanya. Kemudian ya orang-orang yang memiliki pemahaman yang sesat, akidah yang sesat, ya, ya Syiah apa segala, tidak boleh kita mengambil ilmu dari mereka. Ya, orang-orang yang memiliki akidah pemahaman yang sesat. Allah duduk di atas aras, ada kursinya kata dia, tempat Allah duduk tuh kata dia. Itu ya, Allah ada kaki, ada tangannya, berbentuk berupa. Itulah sesat akidah pemahamannya. Tidak boleh diambil ilmu daripadanya. Tegas saja nih Bapak Ibu, jangan ngaji di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, karena kita yang menuntut ilmu ini sedang membangun apa Bapak Ibu? Ideologi. Itu penting itu. Kalau kita dapatkan sumber ilmu itu dari pemahaman-pemahaman akidah yang sesat, maka ideologi yang terbangun adalah ideologi yang sesat. Muridnya cerminan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada mau jam 7 lah hari Bapak Ibu. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi lah perkataan dari Imam Hasan. Ya, perkataan dari Imam Hasan satu lagi, wa anil Hasan annahu qala. Imam Hasan berkata, "Man qala qaulan hasanan." Sesiapa yang berkata dengan perkataan yang baik, yang disampaikannya itu baik, bagus, nasihat-nasihat Quran, hadis yang disampaikannya itu, ya. Tapi wa amila amalan sayyi'an, kemudian amalannya buruk. Maksiat dibuat juga, dosa dikerjakan juga, dah tahu salah dibuat juga, ya. Tak sedikit pun dia mencegah dirinya dari perbuatan maksiat dan dosa itu. Fala ta'khudhu anhu ilman, jangan kalian ambil ilmu daripadanya kata Imam Hasan.
Jangan minum berdiri ya, kata Ustaz. Tak baik. Ini asal minum berdiri terus nampak sama kita Ibu. Keadaan tak darurat, nah. Lantai bersih ya. Ya, tapi asal minum berdiri aja. Yang afdol tu duduk, jongkok katanya. Tapi dia berdiri minum. Jangan kencing berdiri ya. Tapi nya berdiri kan saya. Itu tak bisa diambil ilmu daripadanya. Tak boleh diambil ilmu daripadanya Bapak Ibu. Tak sikat namanya itu. Ya, tak bisa dipercaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mantap-mantap nih, nanti kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Panjang lagi nih, nanti kita lanjut lagi insyaallah. Lebih dan kurang saya mohon maaf, sampai di sini dulu. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.